Bapak, Ibu, Saudara-saudari, seluruh umat yang menyaksikan di berbagai macam tempat, hari-hari ini kalau boleh kita merenungkan bacaan-bacaan khususnya dalam kalender liturgi, kita memasuki di penghujung tahun liturgi, dan bacaan-bacaan di penghujung tahun liturgi menampilkan sejumlah hal, terutama bicara mengenai akhir zaman. Secara khusus pada hari ini dalam bacaan Injil, kita diajak untuk memberikan orientasi atau memberikan arah dan memahami makna dari akhir zaman. Apa yang orang pikirkan tentang akhir zaman? Tentu orang banyak berpikir tentang akhir dari dunia. Memang tidak mudah memahami tentang akhir zaman, maka mungkin baik juga kalau kita pada hari ini melihat apa yang ditampilkan dalam kitab suci. Kitab suci pada hari ini, khususnya dalam bacaan Injil, mengisahkan keadaan akhir zaman, keadaan yang agak menakutkan. Tadi kita dengar dilukiskan dengan adanya hal-hal tentang kehancuran, tentang penderitaan, tentang siksaan, dan lain sebagainya. Tetapi di balik kisah-kisah yang mengerikan itu juga, ternyata mau diungkapkan adanya harapan akan keselamatan. Kita mengalami bersama, atau sejarah umat manusia menampilkan sejumlah masa-masa sulit, zaman perang, wabah penyakit, sehingga menyebabkan banyak orang menderita atau meninggal. Kita sendiri juga mengalami bagaimana pandemi COVID-19 menghantam berbagai macam segi kehidupan, termasuk mungkin diri dan keluarga kita masing-masing. Dalam situasi sulit seperti ini, umat manusia bertanya dan merefleksikan diri. Dan perlu kita cermati juga, bacaan Injil pada hari ini memiliki konteks atau latar belakang yang perlu kita cermati sehingga kita bisa memahami apa inti pesan dari bacaan Injil pada hari ini. Sedikit konteks dari bacaan Injil yang hari ini kita dengarkan. Kalau melihat bacaan Injil pada hari ini, pada masa itu ketika kisah ini ditampilkan, sejak lebih dari 3 abad sebelum zaman Yesus, sebenarnya keadaan di negeri orang Yahudi adalah keadaan yang bisa dikatakan cukup kacau akibat berbagai macam ketegangan dalam masyarakat Yahudi sendiri ataupun adanya ancaman dari kekuatan-kekuatan luar. Ada orang-orang Yunani, kemudian ada orang-orang Romawi, dan permusuhan yang timbul di antara pihak-pihak tersebut ternyata membawa akibat hidup yang tidak damai dan bahkan mengarah kepada kehancuran. Dalam keadaan sulit seperti ini kemudian banyak yang merefleksikan bahwa sebentar lagi akan terjadi akhir dari dunia. Namun kapan terjadinya itu menjadi sebuah pertanyaan besar juga dalam masyarakat pada masa itu. Berbarengan dengan situasi sulit ini, timbul juga di sisi lain sebuah harapan. Harapan akan tibanya seorang tokoh besar yang akan memimpin orang keluar melewati zaman kekacauan. Kalau kita lihat fakta sejarah pada waktu itu, tahun 63 sebelum Masehi, tentara Roma mengurung Yerusalem dan kemudian menguasai daerah orang Yahudi dalam pengaturan administrasi Romawi. Bisa kita bayangkan kalau situasi dalam penjajahan pasti akan mengalami kesulitan. Dan keadaan ini dirasakan sebagai tanda-tanda makin dekatnya akhir zaman. Itu tahun 63 sebelum Masehi. Lalu kemudian pada tahun 70 Masehi terjadi penghancuran kota bersama dengan Bait Allah yang membuat orang makin melihat bahwa akhir zaman menjadi sebuah kenyataan yang tidak terelakkan. Inilah konteks ketika bacaan ini hadir.
Dan bisa kita bayangkan situasi yang tidak mudah. Dan dalam konteks seperti ini murid-murid Yesus hidup dalam alam pikiran yang demikian. Mungkin pertanyaannya adalah bagaimana orang beriman pada masa itu merefleksikan hidup dan juga merefleksikan imannya. Tentu warta Injil bagi orang-orang yang hidup pada zaman itu adalah warta Injil yang sederhana, yang membawa orang untuk mengalami ketenangan, yang membawa orang untuk mengalami adanya harapan meskipun dalam situasi yang tidak mudah. Tadi dikatakan dalam bacaan Injil bahwa orang perlu tabah dalam penderitaan. Penderitaan tidak membuat orang putus harapan. Penderitaan tidak membuat orang hilang arah, namun orang diajak untuk tetap berpegang pada Tuhan sendiri yang memberikan harapan sejati. Bagi para murid diajak mengingat kembali semua ajaran Yesus dan menjadikannya bagian dari suara hati. Dan juga mereka diminta untuk tetap tabah dan bertahan. Kalau kita bisa memahami konteks dan juga alam pikir dan juga cara umat beriman merefleksikan pada masa itu, kita jadi bisa paham tentang apa yang dimaksud situasi akhir zaman dari yang dialami oleh para murid. Apa yang bisa kita renungkan bagi kita umat beriman zaman sekarang? Tentu dibutuhkan sikap bijaksana. Mungkin kita masing-masing secara pribadi memiliki pengalaman sulit, memiliki pengalaman penderitaan, memiliki pengalaman yang mungkin membuat kita merasa hancur. Namun kita diajak juga melihat tetap adanya harapan, tetap adanya kekuatan agar tabah dan juga bertahan. Dan rasanya nasihat Rasul Paulus dalam bacaan kedua bisa menjadi permenungan kita juga. Dikatakan ada orang yang sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang demikian kami nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya tetap tenang melakukan pekerjaannya. Jadi apapun situasi yang kita alami, kita diajak untuk tetap bijaksana. Bahkan kalau kita mengalami situasi yang tidak mudah, kita diajak untuk tetap tabah dan bertahan. Dasarnya adalah karena Tuhan sendiri yang selalu memberikan harapan kepada kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita mohon kepada Tuhan, semoga dalam setiap perjuangan hidup kita masing-masing, kita tetap tekun, kita tetap tabah, kita tetap berjuang karena kita percaya hari-hari kita ketika diisi bersama dengan Tuhan, maka akan menumbuhkan harapan. Inilah yang kita mohonkan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Amin.